Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widya Rashid. Di sini kali ini saya akan membahas tentang sengketa mobil nasional atau timur di WTO. World Trade Organization, disingkat WTO, adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari tahun 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti HAM, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Indonesia itu sendiri secara resmi bergabung dengan WTO dengan meratifikasi Konvensi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 secara hukum terikat kepada ketentuan-ketentuan General Agreements of Tariff dan Trade atau GATT, atau disebut juga sebagai Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan. Kasus WTO dan Indonesia dalam masalah mobil nasional menunjukkan bahwa organisasi transnasional, dalam hal ini adalah WTO, bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia. Awal mula muncul kasus ini karena inisiatif pemerintahan Indonesia dalam mendukung dan ingin meningkatkan industri mobil nasional. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan program mobil nasional melalui Inpres nomor 2 tahun 96 mengenai program mobil nasional sebagai terobosan di sektor otomotif Indonesia. Tujuan mobil nasional adalah sebagai embrio kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia dalam industri otomotif. Program MOBNAS ini yang menunjuk PT Timur Putra Nusantara sebagai pelopor yang memproduksi mobil nasional, sayangnya masih belum dapat memproduksi di dalam negeri. Maka perlu dikeluarkan Kepres nomor 42 tahun 96 yang mengizinkan PT TPN tersebut mengimpor mobil nasional yang kemudian diberi merek Timor, baik dalam bentuk jadi ataupun Complete Build Up atau CBU dari Korea Selatan. Selain itu, PT TPN diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas biaya masuk barang impor. Hak itu diberikan kepada PT TPN dengan syarat menggunakan kandungan lokal hingga 60% dalam 3 tahun sejak mobil nasional pertama dibuat. Namun, bila penggunaan kandungan lokal yang ditentukan secara bertahap yakni 20% pada tahun pertama dan 60% pada tahun ketiga tidak terpenuhi, maka PT TPN harus menanggung beban pajak barang mewah dan biaya masuk barang impor. Namun, soal kandungan lokal ini agaknya diabaikan selama ini, karena Timor masuk ke Indonesia itu dalam bentuk jadi dari Korea, dan tanpa biaya masuk apapun, termasuk biaya pelabuhan dan lainnya. Oleh sebab itu, hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara yang ada di Eropa. Jepang yang paling berusaha sangat-sangat keras karena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir lebih 90% pangsa mobil di Indonesia. Reaksi lain dari Amerika dan beberapa negara Eropa pun sangat-sangat gelisah karena mereka berencana menanamkan investasi dalam industri otomotif di Indonesia. Akhirnya, terjadi dialog antara Jepang dan pemerintahan Indonesia, dan hasilnya yang didapatkan adalah deadlock. Kemudian tindakan lanjutan dari Jepang itu melalui Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industrinya menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke WTO.
Jepang menilai bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia tersebut sebagai wujud diskriminasi dan oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Tuduhan Jepang tersebut terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah adanya perlakuan khusus impor mobil dari Kia Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara, misalnya perlakuan bebas tarif masuk barang impor yang melanggar pasal 10 peraturan GATT. Yang kedua adalah perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen selama 2 tahun. Ini melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan GATT. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah menghendaki pertimbangan muatan lokal seperti insentif, mengizinkan pembebasan tarif impor, dan membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobil nasional sesuai dengan pelanggaran dalam pasal 3 ayat 1 GATT dan pasal 3 Kesepakatan Perdagangan Multilateral. Dari beberapa kali pertemuan bilateral tingkat menteri, kesepakatan yang ingin dicapai bertolak belakang dengan keinginan dan cita-cita masing-masing negara. Maka pada 4 Oktober tahun 1996, pemerintah Jepang melalui Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional atau MIPI resmi mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pasal 22 ayat 1 peraturan GATT. Inti dari pengaduan itu, pemerintahan Jepang ingin masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdagangan multilateral, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam WTO. Ketika itu, jika dalam tempo 5-6 bulan setelah pengaduan ke WTO belum dapat diselesaikan, maka Jepang akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah 6 bulan tidak ada penyelesaian sejak Jepang secara resmi mengadukan Indonesia ke WTO, tampaknya ancaman Jepang bukan isapan jempol belaka. Jepang membawa masalah mobil nasional tersebut ke panel WTO melalui pembentukan Dispute Settlement Body atau DSB, atau bahasa lainnya itu sidang bulanan Badan Penyelesaian Sengketa. Dengan terbentuknya DSB, maka Jepang berharap masalah mobil nasional dapat dipecahkan dengan jalan terbaik dan adil. Dalam GATT tahun 94, terdapat artikel yang melarang adanya peraturan-peraturan investasi yang dapat menyebabkan terganggu dan terhambatnya kelancaran terlaksananya perdagangan bebas antar negara-negara di dunia sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut WTO. Prinsip-prinsip yang dianut WTO namun dilanggar oleh Indonesia itu sendiri dalam kasus mobil nasional Timor, yaitu yang pertama adalah prinsip national treatment artikel yang ketiga, paragraf 4 GATT tahun 94. Pada dasarnya adalah keharusan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua investor asing. Kebijakan mobil nasional yang dianggap telah melanggar ketentuan ini karena pemberian fasilitas penghapusan biaya masuk dan penghapusan pajak barang mewah hanya diberlakukan pada PT Timur Putra Nasional. Lalu yang kedua adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif. Artikel ke-11, paragraf 1 GATT tahun 94, pemerintah Indonesia dinilai telah melanggar ketentuan keharusan investor menggunakan bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan suku cadang produksi dalam negeri, dalam proses produksi otomotif dalam negeri, yang dalam industri otomotif Indonesia, ketentuan ini dikenal sebagai persyaratan kandungan lokal. Berdasarkan ketentuan GATT yang diimplementasikan dalam aturan-aturan Trade Related Investment Measures, kebijakan persyaratan kandungan lokal merupakan salah satu kebijakan investasi yang harus dihapus karena menghalangi perdagangan internasional. Ketentuan kandungan lokal sebenarnya merupakan suatu hambatan perdagangan non-tarif yang dalam GATT tidak dapat ditolerir. Dalam penyelesaian kasus mobil nasional, WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip GATT yaitu national treatment dan menilai kebijakan mobil nasional tersebut dinilai tidak sesuai dengan spirit perdagangan bebas yang diusung oleh WTO. Oleh karena itu, WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT Timur Putra Nasional selaku produsen mobil Timur dengan menimbang bahwa yang pertama adalah penghapusan bea masuk dan penghapusan pajak barang mewah yang oleh pemerintah hanya diberlakukan pada PT Timur Putra Nasional merupakan suatu perlakuan yang diskriminatif.
dan tentu saja akan sangat merugikan para investor yang terlebih dahulu menanamkan modalnya dan menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan diberlakukannya penghapusan biaya masuk dan pajak barang mewah tersebut, hal ini dapat menekan biaya produksi sehingga membuat harga mobil Timor di pasaran menjadi lebih murah. Hal tersebut akan mengancam posisi investor asing yang tidak dapat menurunkan harga jual produknya. Dalam persaingan pasar yang tidak sehat seperti itu, investor asing pasti akan sangat-sangat dirugikan. Di poin yang kedua, itu ada untuk menciptakan suatu perdagangan bebas yang efektif dan efisien, GATT dalam aturan-aturannya telah berusaha menghapuskan segala hambatan dalam perdagangan internasional, antara lain hambatan-hambatan perdagangan non-tarif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan keharusan aturan persyaratan kandungan lokal tersebut terhadap investor asing dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan suatu hambatan perdagangan non-tarif, guna memproteksi pasar dalam negeri dari tekanan pasar asing. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memproteksi pasar mobil Timor agar tidak kalah bersaing dengan produsen mobil dari luar negeri. Instrumen kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan pihak produsen mobil dari luar negeri dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak sehat. Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, kita dapat melihat bahwa WTO sebagai lembaga internasional cukup efektif dalam menerapkan hukum ekonomi dan hukum perdagangan internasional. Sebagai contohnya adalah sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus mobil nasional atau mobil Timor yang diajukan oleh Jepang. Dengan putusan WTO tersebut, Indonesia mengubah kebijakannya dengan menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT Timor Putra Nasional sebagai pelopor yang memproduksi mobil nasional, yang dimana sangat merugikan Jepang karena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya, yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil di Indonesia. Demikianlah paparan singkat dari saya mengenai studi kasus sengketa perdagangan internasional. Apabila ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.